Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membuat untuk project pos jaga. Nah, di sini kita hanya akan berfokus pada rangka atapnya. Kita akan melihat apa saja perbedaan untuk rangka atap kayu dan rangka atap baja ringan pada project pos jaga. Namun untuk rangka atap kayu, kita tidak perlu menggambar ulang. Teman-teman bisa langsung copy saja di project pos jaga sebelumnya pada potongan A. Di sini kita akan coba menggambar untuk rangka atap baja ringannya dan bagian-bagian apa saja yang berbeda. Untuk bagian grid dan dindingnya bisa kita copy ke samping. Selanjutnya kita buat layer baru untuk atap baja ringan. Warnanya bisa kita sesuaikan dan garisnya kita pakai yang continuous. Lalu kita masuk ke layer atap baja ringan. Nah, untuk cara membuat atap baja ringan, pada bagian rangkanya kita bisa menggunakan manual, dan untuk bagian kaki kuda-kudanya kita menggunakan bantuan multiline. Setelah itu kita akan buat ritisannya, masukkan XL, V, lalu kita offset 600 sejauh tritisan. Oke, kita masuk XL lagi, kita matikan F8 nya, masukkan sudutnya 30 derajat. Oke, untuk sudut pada baja ringan itu sedikit lebih landai. Selanjutnya kita bisa offset 75, yaitu ukuran secara umum untuk baja ringan yaitu 75 cm, atau teman-teman bisa menggunakan ukuran yang lain sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman gambar. Oke, selanjutnya kita bisa buat line dari ujung ring balau ke ujung, lalu kita offset kembali 75. Nah, setelah itu kita akan mirror. Sebelum kita mirror, kita trim terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita mirror. Kita hidupkan F8-nya. Nah, jika sudah, kita akan membuat untuk kaki kuda-kudanya. Teman-teman bisa XL, V. Lalu kita offset 500. Ini juga 500. Seperti ini. Kita cukup untuk membuat satu sisi. Untuk sisi lainnya kita bisa mirror nantinya. Nah, untuk jarak ideal untuk kaki kuda-kuda itu sekitar 1 meter, 1 sampai 1,5 meter, tergantung lebar bentangnya. Nah, di sini kita menggunakan jarak 1 meter untuk antar kaki kuda-kudanya, dan untuk bagian sisanya itu menyesuaikan. Untuk kaki kuda-kudanya kita bisa setting multiline stylenya ML, STY. Nah, di sini menggunakan yang standar. Coba kita modify. Nah, jika ukurannya seperti ini kita biarkan saja. Kita oke. Nah, itu kita masuk ke multiline, lalu S, enter. Nah, di sini kita masukkan ukuran baja ringannya yaitu 75. Kita ketik J. Kita menggunakan yang bottom. Oke, kita matikan F8-nya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan agar tidak tabrakan dengan kaki kuda-kuda yang lain. Oke, kita bisa move saja seperti ini. Nah, setelah itu untuk garis bantunya bisa kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita bisa tutup seperti ini. Oke, untuk bagian yang tidak perlu bisa kita trim. Oke, sini kita trim saja. Oke, ini juga kita trim, lalu kita align.
seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat ranknya. Teman-teman bisa buat line 30, lalu kita offset 40, kita offset 40, kita stretch ke kanan 5 dan ke kiri 5, yaitu kita polyline, lalu ke kiri 16, ke kanan juga 16. Oke, kita hapus. Nah, ini ranknya sudah jadi, kita bisa join, lalu kita bawa ke rencana atap kita. Nah, seperti ini kita bisa rotasi R. Oke, kita bisa move. Oke, lalu kita bisa copy menggunakan copy array. Kita masukkan AR, masukkan jumlahnya sekitar 7, lalu masukkan jaraknya, itu jarak antara yang itu 400, seperti ini. Nah, kita bisa move jika terlalu panjang, seperti ini. Selanjutnya kita buat hubungannya, kita bisa copy untuk hubungan yang ada di rencana atap kayu, kita copy. Ini kita buat layernya, lalu kita join. Oke. Setelah itu kita akan membuat penutup atapnya menggunakan atap spandek. Kita masuk ke line seperti ini, kita offset, ketebalan atapnya itu 20 atau 2 cm, atau kita EX seperti ini. Kita bisa move ke kiri sekitar 50 saja, kita EX, lalu kita tutup seperti ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mirror bagian-bagian yang sudah kita gambar. Oke. Sebelumnya kita klik kanan, lalu select similar. Lalu bisa kita mirror ke kanan, kita mirror. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal membuat untuk bautnya. Kita bisa ketik C, masukkan 5, lalu kita offset 10, atau 1 saja, 1 mili. Nah, kita akan buat poligon untuk bautnya, ketik pol, lalu masukkan untuk baut itu poligon atau sudutnya ada 6, masukkan 6. Kita di sini saja. Nah, seperti ini. Oke, maka kita bisa blok kita baut. Oke. Jika sudah, kita bisa move atau copy. Kita copy. Kita mirror. Dan langkah terakhir kita akan membuat klaimnya di bagian sini. Kurang lebih fungsinya sama seperti sambungan di sini atau klem di rangka kayu. Kita masuk ke ML. Di sini.
kita perpanjang line, kita copy, setelah itu kita mirror. Oke, jika sudah seperti ini, maka untuk rangka atap bajanya sudah jadi, kita tinggal tambahkan keterangannya. Untuk puncaknya, kita bisa move ke bawah. Untuk keterangannya bisa teman-teman percepat. Nanti kita akan jelaskan bagian-bagiannya setelah keterangannya selesai. Kita bisa menggunakan multi leader, masuk ke teks, untuk keterangannya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat list pelangnya. Di sini kita bisa copy list pelang yang sudah jadi. Sini ukurannya kurang lebih sama. Selanjutnya kita rotasi. Oke. Bisa kita copy untuk bagian list pelangnya. Maka untuk detail kuda-kuda untuk baja ringan sudah selesai. Bisa teman-teman lihat di sini untuk perbedaan secara mencoloknya. Yang pertama, dari segi material memang sudah berbeda. Yang kedua, untuk kemiringan atap baja ringan itu relatif lebih landai jika dibandingkan dengan atap kayu. Karena bisa teman-teman lihat di sini, untuk atap kayu, penutup atapnya itu biasanya menggunakan material yang berat seperti atap genteng tanah liat ataupun atap beton yang memiliki panjang genteng yang relatif pendek, sehingga ada celah-celah antar sambungan gentengnya yang menyebabkan kapilaritas jika kemiringan atapnya itu landai, karena nanti air hujannya akan menggenang ataupun lama berada di atas genteng yang menyebabkan efek kapilaritas di antara celah sambungan ini. Sedangkan untuk atap baja ringan itu menggunakan atap spandek, atap galvalum yang memiliki diameter penutup atap yang lebih panjang, sehingga efek kapilaritasnya lebih kecil. Untuk perbedaan yang selanjutnya adalah dari kemudahan penggambaran maupun segi pemasangan, atap baja ringan lebih unggul. Sedangkan untuk atap kayu itu sedikit lebih lama dalam proses pemasangannya, tapi ada kelebihan ataupun keuntungan yang didapatkan dari si pengguna, karena di celah-celah sambungan atap ini udara panas akan keluar dan menyebabkan suhu ruangan lebih dingin atau lebih sejuk jika dibandingkan dengan atap baja ringan. Selain itu, material yang digunakan untuk penutup atapnya itu adalah material yang tidak menyerap panas, sehingga ruangan akan lebih dingin. Teman-teman bisa lihat untuk atap yang zaman dahulu, rumah-rumah zaman dahulu menggunakan atap kayu dan atap genteng tanah liat, itu ruangannya sedikit lebih sejuk dibandingkan dengan rumah-rumah terkini yang menggunakan atap baja ringan, sehingga biasanya memerlukan pendingin ruangan atau AC. Untuk perbedaan lainnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa gambar ulang atau redraw supaya teman-teman lebih paham apa perbedaan dari kedua rangka atap ini. Oke.
Untuk videonya cukup sekian. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.